Terima kasih Mbak Emma sudah mengingatkan, katanya ternyata akunnya salah ya, bukanya pakai akun pribadi jadi nge-live-nya. So silakan pindah semuanya teman-teman, ditungguin ya sebentar lagi pada masuk. Sebelumnya saya bacain dulu ya dari apresiasi yang udah dikirimkan ya. Eh, Banyak hal-hal yang seru. Bentar. Ini pertanyaan atau dikirimin ini? Oh, sekarang saya jauh lebih menikmati. Awalnya memang cuek dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Ya, kenal dengan pasangan yang perasa dan sensitif. Akhirnya mau nggak mau saya ikut terbawa. Sampai akhirnya saya ikut melepaskan dan merasa menjadi kembali diri sendiri yang jauh lebih baik. Menempatkan kapan harus cuek, kapan saya harus ngertiin perasaan orang lain. Thank you kok pencerahannya tiap hari. Yes, mantap banget. Nah lo pada bilang pantesan ya. Duh kaget kok tiba-tiba mati. Iya salah nge-live. Untuk diingetin sama Mbak Emma ya. Terima kasih. Oke so selamat bergabung lagi teman-teman semua dari Cikoni. Iya salah kamar ya. Hahaha. Iya betul banget. Metro Lampung selamat malam. Halo Metro, welcome. Oke semuanya, Serang juga sudah hadir. Semuanya sudah hadir. Pindah kamar ya kok. Iya betul Kak Ayu ya, jadi pindah nih. Kita sekarang udah pada kumpul semua lagi. Oke, di Facebook juga udah pada kumpul. Cipikian sudah bergabung juga. Selamat malam. Yes, malam juga. Oke, so kita masuk tema hari ini. Tema apa yang mau kita bahas ya? Bentar. Ini aja deh. Nah, jadi teman-teman gini. Bagaimana kita menyikapi kalau ada orang yang mungkin terkadang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Atau misalkan contoh kayak marah-marah gitu ya. Waktu dulu saya pernah mm, lagi pas malam hari, terus diklaksonin sama satu orang yang lagi nyetir mobil. Jadi pas malam-malam saya lagi di depan apartemen saya, kan dia ada urutan gitu ya. Kalau misalkan mau masuk mobil dari tower ke tower gitu. Nah pas lagi saya lagi di sana, saya baru nyampe, saya lagi ngobrol sama adik saya. Ya adik saya lagi mau pamitan. Begitu mobil itu datang, seret, dia langsung klaksonin. Den den gitu, kayak kencang gitu yang den den gitu. Padahal saya cuman baru kayak sebentar banget, nggak sampai 1 menit dia nunggu. Ya terus dia langsung klaksonin saya. Nah jadi waktu itu ya udah kita langsung mundur gitu ya, langsung geser, adik saya juga langsung pulang. Terus nggak lama eh, saya kan sambil nungguin dia lewat, terus orangnya melototin saya ya. Jadi dia melototin saja saya, terus kayak nantangin saya gitu, terus dia dia teriak gitu. "Eh, ada apa?" kata dia gitu. Jadi kayak padahal saya lagi ngeliatin adik saya, terus kebetulan ada dia, saya juga ngeliatin dia kan. Dianya melototin saya. Terus dia bilang gitu, "Ada apa?" gitu kan. Nah, sambil gaya mukanya tuh bener-bener kayak kayak kasar banget, jadi kayak, "Ada apa?" gitu. Kayak ngajakin berantem. Nah, jadi ketika ketemu orang yang aneh seperti ini, teman-teman, biasa respons kita apa? Ya, kecenderungannya mungkin kita akan ya I don't know. Mungkin ada banyak orang yang punya arti kalau ada yang seperti itu artinya nantangin ribut, nantangin berantem, terus kita harus ngadepin gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita juga bisa memilih realita yang berbeda? Ya, saya cuma senyumin doang, terus saya bilang, baru pulang pak, gitu. Terus, apa? Kata dia gitu kan. Iya baru pulang pak, saya bilang gitu. Ya, terus udah, habis itu selesai. Ya habis itu dia pergi gitu ya, dan dia membalikan apa badannya, terus dia pergi gitu. Jadi kayak eh, saya nggak mau pusingin orang-orang yang kayak terkadang ada yang nantangin kita ribut atau apa segala macam ya, karena kita bisa memilih opsi untuk tidak menanggapi mereka, karena mereka pasti pengen banget mungkin ketika men-trigger seperti itu, orang lagi pas pengen banget ribut gitu. Mungkin dia punya habis kejadian apa, habis kena kasus apa. Kalau saya ladenin, mungkin saya akan kena sama semua emosi yang dia trigger saat itu gitu. Emosi yang lagi dibawa sama dia. Tapi karena saya merespon ya seperti itu saja, ya baru pulang pak gitu. Jadi kayak bener-bener senyumin aja gitu, nggak ada rasa yang aneh. Terus dia nanya sambil kayak nantangin lagi, ya baru pulang gitu. Jadi cuma saya tanya begitu aja. Ya jadi
saat itu ya dia jadi kayak tidak terserve energinya. Kadang kalau misalkan orang seperti itu kan pengen banget ngajak ribut, ya kan, ngajak berantem. Nah, tapi di dalam kepala kita juga kadang-kadang ada pemikiran sesuatu ketika orang seperti itu mungkin lagi ditantangin kita harus ngebales, atau lagi ditantangin kita harus kayak konfrontasi, ngajak ribut atau segala macam. Nah, sebenarnya kita bisa memilih reality yang berbeda untuk ya tidak merespon atas apa yang mereka inginkan gitu. Karena kalau nge-serve, saya kayak ngeladenin apa yang mereka mau. Tapi saya nggak perlu untuk meladeni orang-orang yang seperti itu. Lu jual, gue beli, yang sering dipakai buat ngajakin berantem. Iya. Nah, kalau saya nggak ada istilah kayak gitu. Dijual, beli, ya terserah lu lah. Lu mau yang beli, gue nggak mau pusing. Lu mau jualan, gue nggak mau beli. Gitu. Jadi buat saya pribadi memang apa ya, kayak ya kalau orang menghina, orang marahin, orang apa segala macam, ya saya mungkin nggak terlalu ke trigger ya, bukan nggak terlalu sih, emang nggak ke trigger. Cuman kalau misalkan triggernya tentang, kalau saya masih ada kadang-kadang ke trigger kalau urusannya udah nyampein ke orang-orang di sekeliling saya. Ya misalkan saya pernah keadaan juga di saat ada seorang ibu-ibu ngamuk ya di mall gitu. Dia marah-marah karena kasus sesuatu gitu dengan toko itu. Di sana dia bentak-bentak, dia teriak-teriak, dia marah-marah. Terus saya ngeliat kayak kesian banget itu yang jaga ya, yang jaga di sana itu dimarah-marahin habis-habisan sama si ibunya. Terus saya bilang, "Bu, tolong dikecilin dikit karena di sini kan namanya di toko gitu ya, supaya nggak ke istilahnya nggak ganggu ke yang lain gitu. Dikecilin suaranya," saya bilang begitu. Terus dia langsung, "Emang kamu siapa?" kata dia gitu. Loh, kok nanya dia, "Emang kamu siapa?" Ya bukan siapa-siapa sih, Bu. "Ya udah, ngapain kamu ikut campur?" kata dia, "urusan orang lain." "Ya saya kan di sini, Bu." Ibu suara kencang-kencang, saya juga terganggu. "Ya emang lu siapa?" Balik lagi digituin lagi. Nah terus pas ngelihat saya digituin, ya refleksnya mungkin Steph ya ngedefend saya juga gitu. "Ibu kenapa harus teriak-teriak seperti itu?" kayak gitu. Terus dia langsung teriak lagi, "Lu ngapain ikut campur?" kata dia begitu. "Emang lu siapa?" digituin lagi. Habis itu ya udah, saya langsung saat itu ya saya ikut ke trigger. Sorry ya, jangan macem-macem sama istri saya." Gue bilang, "Lu ngomong sama gua," gitu kan. Terus dia bilang, "Abis siapa dia ikut-ikutan gini." Nah jadi kayak akhirnya ribut, akunya jadi saya sendiri ikut ke trigger. Ya, ketika saya ikut ke trigger lah, saya jadi lucu loh, kok saya jadi ribut sama emak-emak gitu. Saya baru mikir, waduh nih saya mulai konslet nih. Saat kesadaran saya mulai muncul, saya bilang sama dia, "Oke Bu, tolong please jangan jangan respon sama istri saya. Udah sama saya aja, karena saya yang trigger ibu, saya yang negur ibu. Udah cukup sampai di sini. Dan ibu lihat saya nggak ada apa teriak-teriak atau apa segala macam. Ya, ibu lebih senior dari saya, ibu lebih dewasa, ibu lebih ngerti, ibu lebih paham tentang semuanya, ya. Eh, udah, saya nggak mau ikut campur, tapi tolong suaranya dikecilin." Kayak gitu. Terus habis itu dia, terus habis itu selesai gitu. Nah dari situ teman-teman, saya belajar sesuatu. Oh ternyata ketika saya sama saya sendiri mungkin nggak men-trigger, tapi begitu kenanya ke istri saya bisa ke-trigger. Nah jadi memang kadang-kadang kita perlu ngelihat ya trigger-trigger apa yang terjadi dalam hidup kita terhadap orang-orang di sekeliling. Nah itu hati-hati, karena kita nggak tahu mereka bawa problematikanya apa gitu dalam hidupnya. Dan nggak semua orang siap untuk diberikan respons. Kayak misalnya kan kita menegur seperti itu, mungkin maksudnya baik ya. Saya juga kesian ngelihat si mas-masnya, mbak-mbaknya itu dimaki-maki habis-habisan sama si ibu ini gitu ya. Saya mencoba untuk merespons, tapi di situ ternyata ya mungkin saya juga nggak bijaksana untuk merespons. Paling enak apa? Ya pulang lah, nggak usah ngurusin, ya kan. Kebetulan memang saya waktu itu lagi ngurusin resip saya juga ya, karena saya lagi belanja di situ. Ya, tapi kalau di saat memang udah hampir mau selesai ya sudah, pergi aja, nggak usah ikut campur, nggak usah terlalu pusing, nggak usah dikepoin. Mungkin itu akan jadi hasil yang lebih baik lagi. Ya jadi kita nggak perlu untuk harus merespons saat orang sedang bergelut dengan emosinya. Kadang-kadang mereka kayak tertrigger, marahnya luar biasa, meledak-ledak gitu ya. Nggak perlu kita sambangi ya, nggak perlu kita respons mereka, karena itu akan malah jadi panjang lagi. Kalau kata Kak Winda, the power of emak-emak ya kok. Iya bener banget gitu ya. Nah,
akhirnya malah jadi ngerepotin semuanya gitu karena suaranya jadi rame, teriak-teriak, lu siapa segala macem, bikin si itunya juga nggak enak karena kan kita udah kayak orang perang gitu ya. Saya juga sempet intensitas saya tinggi juga pas lagi dia begitu nyenggol gitu ya. Nah jadi eh Anda bisa menghindari semua itu terjadi dengan apa? Anda tidak perlu merespons gitu ya. Jadi nggak ada keharusan untuk Anda merespons hal itu. Ya Anda boleh tinggalin aja atau mereka bisa mengurus urusannya sendiri. Ketika dulu saya punya program bahwa jadi salah satu kalau di tema di LVM adalah quitting my superhero life. Ya, sorry di MM dulu. Ya karena saya dulu pengen banget selalu jadi superhero, saya pengen bisa nolongin orang, ya ketika saya capable nolongin orang kayak saya merasa senang, saya merasa bahagia, saya merasa hebat. Ya ternyata perasaan hebat, ingin dipandang hebat itu yang mengelilingi diri saya. Ketika saya pengen menolong orang lain, di belakangnya ada energi itu. Ketika saya pengen banget bisa diapresiasi, saya pengen bisa dilihat, saya pengen untuk bisa akhirnya saya jadi tanpa sadar, saya menemukan situasi-situasi di mana saya mengharuskan diri saya untuk menolong orang lain. Ya, dan ketemunya ya kejadian-kejadian yang nggak puguh, misalnya ya kayak eh, saya pernah masuk ke rumah yang lagi kebakaran gitu ya buat bantu-bantuin ngambil-ngambilin barang apa pindahin segala macam. Terus juga pernah kejadian yang kayak harus nolongin orang di kapal misalnya ya. Waktu di kapal itu eh tiba-tiba seluruh saluran udaranya mati. Orang udah pada pingsan-pingsan. Saya harus lari nerobos penjagaannya buat sampai ketemu sama kaptennya langsung di tempat dia lagi nyopirin kapalnya. Saya bilang ini di bawah semua udah pada mau pingsan, nggak ada oksigen gini-gini. Kayak mesti harus ditempatkan di posisi-posisi di mana saya harus menolong orang lain. Nah tanpa sadar kalau kita punya program superhero teman-teman, kita seringkali jadi ada keharusan dipertemukan dengan situasi-situasi di mana kita perlu untuk menolong orang lain. Ya, bagus gak? Bagus juga. Tapi kalau Anda bisa hidup tenang dan bahagia tanpa harus seperti itu gimana? Anda juga bisa. Ya, jadi dengan saya memutuskan akhirnya untuk saya tidak ya kecuali yang sesuatu yang memang perlu saya respons gitu ya. Tapi saya secara energetik tidak lagi menarik kejadian-kejadian tersebut. Akhirnya apa? Hidup saya tenang dan damai. Kalau dulu sering kali ada kejadian-kejadian di mana saya diharuskan untuk menolong orang lain yang bahkan ya dalam kejadian-kejadian yang tanda kutip cukup lumayan ya unik gitu ya, yang mungkin orang jarang nemuin gitu. Kayak tiba-tiba saya masih ingat banget waktu saya di Malaysia apa di Korea gitu. Lagi di konser terus ada tiba-tiba ada perempuan dipiting di bawah jebret sama petugas ininya apa eh, petugas keamanan cewek juga gitu, cuman kayak udah sampai digulung-gulung kayak gitu, udah kayak mau di armbar. Saya ngeliatnya gila udah kayak film UFC gitu ya. Nah jadi mengharuskan saya juga untuk mungkin merespon di situ buat buat nolongin orang ini gitu ya. Nah tanpa saya sadari saya menarik situasi-situasi di mana saya harus menolong orang lain karena menurut saya menolong orang lain itu menyenangkan, itu happy, itu asik, itu seru. Jadi secara fisikal saya ditempatkan ke tempat-tempat seperti itu karena apa? Saya sering nonton Power Ranger, saya sering nonton Kesatria Baja Hitam. Semua hal yang seperti itu bikin saya teredukasi banget. Oh, saya harus nolongin orang lain, nolongin orang lain, nolongin orang lain. Secara nggak sadar kayak beacon yang mengundang kejadian-kejadian seperti itu. Dan sering banget diketemukan dengan kejadian di mana saya jadi harus ketemu orang-orang yang istilahnya bisa men-trigger saya juga ya dengan situasi kondisi yang macam-macam. Nah, ketika ketemu seperti itu, Anda bisa memilih untuk merespon atau tidak merespon. Pertanyaannya adalah, kalau Anda respon, akankah itu berbahaya atau tidak? Kalau misalkan Anda misalkan menolong ya, kalau menolong Anda boleh nggak? Boleh menolong, tapi Anda cek lagi, apakah itu memang perlu misalkan, atau memang mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Ibaratnya kalau ibu-ibu itu marah pun seharian, tidak akan membahayakan kepada dua orang itu. Jadi nggak apa-apa ya sebenarnya gitu ya. Mereka akan diomelin ya sudahlah. Mungkin juga mereka ada salah. Mungkin butuh ada orang yang ngomelin mereka. Nah itu ketika diomelin ya sudah gitu. Dan saya juga bisa untuk memilih untuk tidak ikut campur ke dalam situ. Untuk tidak ikut energinya. Karena apa? Salah satu yang orang banyak sampaikan adalah di saat ada orang yang energinya negatif terus mereka ngobrol sama Anda dan mereka kayak ngutuk Anda secara energetik, katanya versi mereka bisa nyampe ke Anda. Tapi kalau saya ya langsung otomatis lepaskan karena saya juga nggak nerima gitu ya konsep itu istilahnya. Jadi energetik nggak nangkep ke saya.
Oke ya. Nah cuman alangkah baiknya kalau kita nggak usah terlalu pusingin. Waktu kita lebih berharga daripada ngurusin orang lain. Ya sibuk ngurusin sendiri. eh, Ya Anda boleh kok untuk ngurusin sendiri dan keluarga Anda. Ya tapi kalau misalkan Anda memang pengen ngebantu, ya boleh juga. Tapi bukan dari sebuah keharusan. Ya itu yang paling penting. Oke, dan Anda bisa memilih untuk tidak merespon yang tadi. Salah satu teman saya mengatakan ya kayak kalau orang maki kita, ya kita harus maki balik. Kalau orang baik sama kita, gue bisa lebih baik dari dia. Kalau orang jahat sama gue bisa lebih jahat dari dia. Wih, serem banget dia ngomong kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya ya kita bisa memilih teman-teman. Kalau orang boleh berbuat jahat, Anda boleh gak buat baik? Ya boleh aja. Jadi kalau sekarang apa yang saya lakukan kalau misalkan ada orang-orang yang seperti itu? Ya, buat orang-orang seperti itu, ya saya selalu menggunakan kalimat doa saya yaitu semoga dia lekas kaya raya. Semoga dia terus bahagia. Semoga dia hidup dalam keberlimpahan. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan dia dalam keadaan susah, mungkin dia jadi stres. Ya kan? Kalau dia jadi lebih kaya raya, dia lebih bahagia, mungkin dia lebih bijaksana. Mungkin saja, belum tahu juga, belum tentu. Bisa juga malah makin jahat gitu ya. Tapi rata-rata orang kalau misalkan nggak karena tekanan emosi dan tekanan ekonomi, semestinya mereka tidak akan berbuat hal-hal yang terlalu tegang gitulah. Banyak kan kalau yang saya pertemukan di Indonesia ini memang apa ya, di sekeliling saya terutama ya, mereka yang punya tekanan ekonomi cenderung memang intensitas emosinya agak lebih tinggi, terutama kalau ketemu klien-klien ya. Jadi akhirnya mempengaruhi ke seluruh kehidupan di dalam kehidupannya. Ya, apalagi di masa sekarang lagi pas corona gitu ya, saat banyak sekali eh, intensitas emosi yang begitu tinggi ya, mungkin karena kesulitan ekonomi apa segala macam yang lagi terjadi di luar sana ya. Doa saya tidak berlaku buat Anda ya. Dan mereka jadi gampang tertrigger, gampang emosi, mereka butuh menuangkannya. Nah itu kita perlu untuk hati-hati, untuk jaga dan mawas diri supaya kita nggak merespon kepada mereka semua ya, karena akhirnya malah jadi ribut nggak jelas ya. Lebih penting waktu Anda, lebih penting buat keluarga Anda. Doakan saja yang terbaik buat mereka, semoga selesai urusannya mereka, biar dilancarkan semuanya, biar bisa lebih sabar si ibu, lebih baik, lebih happy lagi, udah selesai misalkan kayak gitu. Jadi jangan kita ke-trigger, jangan kita ikut menanggapi respons mereka yang mungkin secara triggering kayak meledak-ledak apa segala macam. Doakan yang terbaik saja ya. Ada yang waktu itu mobilnya ngebut-ngebut, nyalip-nyalip segala macem gitu ya, sampai dikelaksonin sama saya, tin gitu, saking saya kaget misalnya ya. Nah abis itu doa saya ya langsung, semoga saya doakan segera jadi orang paling kaya raya di Kalimantan. Ya minimal kalau saya tinggal di Jakarta, saya doakan dia jadi orang paling kaya raya di Kalimantan. Apa yang terjadi? Kan dia jadi pindah ke Kalimantan untuk jadi orang kaya raya di sana. Jadi minimal kalau dia jadi orang paling kaya raya di Kalimantan, saya nggak harus ketemu dia. Terus kalau dia jadi orang paling kaya raya di Kalimantan, ya mungkin dia udah nggak perlu nyetir mobil lagi. Ya karena bisa bisa orang lain yang bawain mobilnya gitu ya. Jadi udah pakai driver sendiri, nggak usah nyetir mobil sendiri. Nah jadi doakan yang terbaik aja. Dulu ada yang parkirin mobil di depan pagar rumah saya sampai saya nggak bisa keluar. Ya, saya foto terus saya tulis di Facebook. Saya doakan segera mobil ini jadi Ferrari. Ya, kenapa didoakan jadi Ferrari? Kalau dia jadi Ferrari, teman-teman, akankah dia parkir depan rumah orang? Ya dia nggak akan parkir depan rumah orang. Ya, pasti dia akan parkirin ya di tempat yang lebih bagus lah gitu ya minimal. Tapi karena dia masih ya mobil sembarangan yang dia bisa parkirin, ya dia jadi parkirin aja gitu. Kalau misalkan dia udah mobil yang bagus-bagus, kemungkinan besar dia nggak akan parkirin di tempat-tempat yang kayak di pinggir jalan seperti itu ya. Kemungkinan ya bisa nggak, bisa aja sih, cuman kemungkinan besar lebih enggak lah. Atau ya paling gampang ya udah saya doakan jadi orang paling kaya sekalimantan, udah selesai. Ya, wah kasihan Kalimantan banyak orang kayanya ya. Tapi nggak apa-apa, itu suatu hal yang bagus ya. Ada juga kemarin jadi orang paling kaya di Singapura, jadi orang paling kaya di Taiwan, jadi orang paling kaya di China. Jadi dioper aja deh, pokoknya disebarin ya populasinya biar nggak terlalu pakai, jangan ikutin saya di Kalimantan semua ya, nanti toto semuanya masuk Kalimantan lagi banyak orang kaya baru ya. Jangan, sebarkan saja ke seluruh Indonesia ya. Hari ini mungkin di Sulawesi, besok di Bengkulu, di mana di Pekanbaru ya. Jadi disebarkan saja ya. Intinya izinkan mereka jadi orang kaya lah ya, happy, bahagia, seru, asik, hidupnya menyenangkan, supaya nggak usah ketemu lagi juga
ya. Oke, so jadi itu teman-teman caranya untuk ngerespons ya kepada orang-orang di luar yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita mungkin. Ya, bagaimana cara mendoakan mereka? Doakan mereka jadi lebih bahagia, lebih happy, lebih asik, lebih seru. Contohnya kepada yang ngutang sama Anda doakan mereka makin sukses, makin kaya raya, makin bahagia. Ketika mereka kaya raya, bahagia, sukses, apa yang terjadi? Mereka nggak perlu untuk ya kayak begitu lagi gitu. Sederhananya seperti itu ya. Lain kali parkir depan rumah Koreo biar didoain jadi Ferrari. Pastinya kalau sekarang karena saya sudah tinggal di apartemen ya begitu Anda parkir di depan siap-siap diciduk sama satpam. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi meresponslah dengan doa. Doa yang terbaik bagi mereka ya. Anda bisa pakai geografisnya, Anda pindahkan di lokasi-lokasi yang berbeda kemana Anda ingin menempatkan mereka. Intinya doakan bahagia, kaya raya, sukses, happy ya. Kalau misalkan doain orang yang ngutang sama kita, doain yang baik, yang kaya raya, bahagia, sukses, sehat. Kenapa? Dan makin bijaksana. Kalau dia bijaksana, dia kaya raya, dia bahagia. Kemungkinan besar dia membayar hutang Anda akan sangat besar. Banyak sekali orang yang tidak sesuai ekspektasi kita. Ketika mereka punya hutang, didoakan lagi sama orang lain. Dibilang, biar lu dasar lu mampus lu 7 turunan miskin lu nggak bayar utang gua, lu nggak bisa masuk surga apa segala macem bla 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 bla, dimaki-maki. Ketika makin dimaki-maki, ya makin makin susah lah hidupnya. Ketika makin susah hidupnya, gimana dia mau bayar hutangnya? Ya, jadi caranya supaya paling gampang orang ngelunasin hutang, doakan dulu aja dia kaya raya, bahagia, sehat, sukses selalu, makin bijaksana. Kalau dia bijaksana kan ujungnya dia juga udah kaya raya, apalagi sih yang dicari di dunia? Ya saya mau masuk surga lah. Oh, mau masuk surga. Banyak yang bilang katanya kalau masuk surga harus bayar hutangnya. Oh ya udah saya lunasin hutang-hutangnya. Karena dia punya uang, ya most likely dia akan lebih mudah untuk melunasi hutangnya. Tapi kalau Anda doakan mereka yang buruk-buruk, doakan mereka hancur, doakan mereka semua doa-doa yang negatif kepada mereka Anda doakan, apa yang terjadi? Mereka makin terpuruk. Misalnya saat hidupnya terpuruk, Anda juga bingung kenapa utangnya nggak dibayar-bayar. Ya karena doa Anda terwujudkan. Ya misalkan seperti itu. Kan doa yang terzolimi besar kuasanya. Ketika Anda lagi dizolimi, utang Anda nggak dibayar, Anda doain dia makin miskin, apa yang terjadi? Doa orang terzolimi, besar kuasanya, dia tambah miskin. Ketika dia tambah miskin, dia nggak bisa bayar doa Anda, nggak bisa bayar utang Anda. Jadi doa Anda itulah yang membuatnya miskin, yang tidak bisa membayar hutangnya. Jadi secara tidak langsung Anda sedang mendoakan diri Anda sendiri supaya hutangnya tidak dibayarkan ya. Jadi please 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 kalau ada yang hutang sama Anda, doakan saja makin bahagia, kaya raya, sukses, sehat, bahagia, dan juga makin bijaksana ya. Seperti itu. Semoga juga bisa masuk surga lancar ya dengan melunasi hutang kita tentunya. Oke, mendoakan orang lain terlebih mendoakan orang yang jahat karena orang yang baik sama kita udah biasa. Tapi kalau kita doakan orang yang mengecewakan kita, kita pasti dapat yang terbaik. Ya, jangan sampai kita jadi nyari tanpa kita sadarin kita pengen doain orang yang jahat sama kita supaya dia baik. Tanpa sadar kita jadi keinginan itu jadi malah menarik banyak orang ngejahatin kita. Ya, itu juga jangan. In case ada yang datang, ya sudah Anda doakan seperti itu. Tapi jangan sampai karena Anda ingin mendoakan mereka, karena itu yang menurut Anda baik, terus jadi secara tidak sadar, Anda mengundang orang-orang seperti itu. Ya, yang utang sama saya selalu saya doakan semoga lancar rezekinya, segera bayar hutang sama saya. Yes, Kak Irma, mantap sekali ya, luar biasa. Wow, keren ini dari Kak Sri. Wih, luar biasa. Terima kasih. Kemarin saya habis doain rezeki yang lancar di WA orang yang utang tapi nggak pernah respon. Langsung dibalas dengan respon yang baik. Ya. Ya kalau saya dulu malah ada yang ngutang sama saya, terus temen yang baik banget, bener-bener baik sama saya gitu. Tapi gara-gara utang sama saya jadi akhirnya kita jauh. Ya saya call aja gitu. Beberapa teman saya ada yang kayak gitu. Saya bilang, mulai saat ini kita nggak ada utang lagi ya, saya anggap lunas aja. Habis udah bertahun-tahun juga dia nggak bayar, ya kan? Ya udah saya doakan, pokoknya mulai sekarang nggak ada utang lagi ya bro, semuanya lunas. Lu udah nggak usah bayar gue lagi, nggak apa-apa. Karena ya anggap aja lu juga selama ini kan banyak bantu gue, itu semua buat lu aja. Udah selesai ya gitu. Nah ketika udah selesai kayak gitu, kayak ringan banget, akhirnya mau ketemu ngobrol tuh jadi lebih enak gitu. Ya daripada kita misalkan nyangkut di sana. Weh, ada live VSN juga. Oh maaf, hari ini lagi ada ya? Oke kalau gitu langsung aja kita clearkan yang hari ini ya.
Belum punya hati sebaik sebaik kayak Koreo. Oke. Udah doakan yang baik terus hidupnya lebih enak, hidupnya malah semua medsos saya diblokir. Waduh. Nah, itu kirim di pertanyaan deh, nanti saya jawabin ya. Oke, karena ada live juga biar nggak bentrok. Sorry, saya lupa jadwalnya. Oke, so jadi mungkin itu aja buat saat ini. Kapanpun dan dimanapun Anda punya program tentang harus merespon atas apa trigger orang lain terhadap Anda. Kapanpun Anda memiliki hal ini, semuanya diterima, pesannya diambil dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Dan semua hal yang tersisa terkait dengan hal ini yang ada di dalam diri Anda, di mana Anda tidak bisa menggunakan semua informasi ini dengan kebijaksanaan Anda, semua yang menghalangi Anda, semua yang mengunci Anda untuk tidak bisa melihat dengan kejernihan, kejelasan, dan menggunakan semua informasi ini dengan kebijaksanaan Anda, semuanya diterima, pesannya diambil, dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Oke semuanya, see you, berarti kita lanjut live ya. Sampai ketemu lagi besok jam 7. Oke, share ya videonya. See you again. Dadah, be happy, seru-seruan selalu. Bye-bye, thank you, awesome. Kalau ada yang mau tanyain, kirim aja ke DIY.TRT ya. Nanti aku jawabin. See you. Bye, thank you.